warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku mau menjelaskan topologi mengenai routing statik dan sekaligus praktek routing statiknya. Sini aku udah bikin topologi routing statik ya, seperti ini. Routing statik itu adalah metode konfigurasi root jaringan secara manual oleh administrator ke dalam tabel routing router, atau lebih singkatnya menentukan sendiri jalur yang dilewati klien. Nah, di sini ada Ethernet 1 atau port 1 itu WAN itu internet. IP-nya segini 11.10.21/24. Terus ini ada LAN ya, atau komputer dari router A. Yang ini router A. Ini ada uplink untuk router A. Ini router B. Ini ada uplink untuk router B juga di Ether 3 sama, dan ini ada Ether 4 LAN di komputer router B. Nah, ini adalah tabel untuk routes di router A. Yang ini routes untuk di router B seperti ini. Ini tuh internetnya, gateway-nya nih ke sini. Yang ini tuh untuk ke router B yang ini, berarti masukinnya addressnya, IP addressnya yang ini, dan gateway-nya yang ini. Kalau yang ini internetnya, gateway-nya dari uplink yang ini, dari router A. Terus ininya IP addressnya yang ini, LAN A yang komputer, terus gateway-nya sama yang ini. Seperti itu. Langsung aja kita ke praktek routing statiknya. Nah, ini adalah router satunya ya. Kita setting dulu router satunya. Kita connect. Ini kita close aja. Kita namain biar enggak pusing. Router 1 kita sebagai WAN. Terus router 2 kita sebagai LAN. Tertiganya sebagai uplink. Setelah itu kita ke IP address. Kita masukin yang komputer 1 ya, ada 3 IP. Ini IP untuk internet. Ini IP internetnya, IP 1 terus 24. Oke. Terus ini ada IP uplink ya. Terus kita masukin IP LAN-nya 72.16.2.1/29 Ether 2. Oke. Terus kita ke IP DNS. Servernya kita masukin 8888. Lalu kita checklist terus OK. Lalu kita ke firewall di NAT masquerade, generalnya kita pilih Ether 1 lalu IP root nih. Nah, di sini kita masukin yang tadi kita bikin di kotak ya. Ini kita internet. Nah, terus ini masukin address LAN komputer B ya.
network komputer B, network komputer B. Terus gateway-nya uplink, uplink komputer uplink router B. Habis itu kita ke IP DHCP server ya. Yang di DHCP server itu hanya LAN ya, Ether 2 LAN. Ini kita ganti jadi sejam. Next off. Nah, kita tungguin dulu apakah dapat internet. Terusnya udah bisa dapat internet ya. Coba kita disable enable. Oh, kedut ya, masih kedut. Oh, nggak bisa dapat internet, berarti ada yang salah. Oh, ternyata ini IP internetnya ganti, bukan 172 tapi 11 ya, tadi baru diganti katanya. Terus kita ganti aja 11 10 2 1 24. Oke. Terus di rutesnya juga tuh kita ganti karena gak bisa kalau gak diganti. 11 10.1. Oh, nah harusnya udah dapet internet ya. Coba kita coba disable lagi. Nah, udah dapet, gak usah gak jadi. Ini dapet internet. Kita lanjut ke router kedua. Nah, ini kita setting router yang keduanya, router B. Kayak tadi aja ya, kayak nyeting router A ya, router pertama, router A. Kita isiin dulu ininya, namain. Di situ kita ke IP address. Masukinnya cuma 2 ya, kalau di router B mah IP-nya hanya IP LAN dan IP uplink. Oke. Nah, terus ini kita masukin IP LAN-nya ya. 16 21 LAN. Oke. Servernya kayak tadi sama 8888 allow. Oke. Terus beralnya juga sama, nah cuma ini jadi Ether 3 ya, uplink, karena sumber internetnya dari uplink. Router. Nah, terus kita rutesnya salah, masukin rutesnya yang ini, gateway-nya yang uplink router A. Nah, ini terus ini addressnya uplink LAN komputer A ya, gateway-nya yang sama uplinknya yang A. Oke, terus kita DHCP server sama kayak tadi juga, kayak router pertama ya, hanya LAN aja yang di DHCP 1 pin ya. Nah, kita tunggu nanti dapat lagi internetnya. Coba kita disable enable ya, karena lama nggak ada, kita disable enable lagi. Nah, sudah dapat. Lalu kita coba ping ya, kita sama ngeping router ini dari router 1, router A ngeping ke router B. Nah, kalau ini dari router B ngeping ke router A. Ini IP router A.
20. Nah, bisa. Oke guys, mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.